Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi lover, jangan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Koi lover di seluruh Nusantara, sebagai salah satu penggemar berat ikan koi, kami yakin Anda pasti pernah merasakan penasaran sendiri dan bertanya-tanya tentang asal-usul ikan hias yang satu ini. Bagaimana ikan ini bisa menjadi salah satu ikan hias air tawar yang paling digemari saat ini? Bagaimana pula sejarah tentang proses ditemukan ikan koi ini menjadi ikan hias? Apakah sejak awal memang ikan koi ini merupakan ikan hias ataukah ikan konsumsi? Sebagaimana ikan mas dan ikan nila, bagaimana pula proses terciptanya berbagai jenis ikan koi yang jumlahnya banyak sekali seperti sekarang ini. Ikan koi ternyata bukan dari Jepang, ikan koi ternyata dari Cina. Kalau selama ini Anda mengira bahwa ikan koi berasal dari Jepang, berarti pengetahuan Anda selama ini salah. Sebab para peneliti telah menemukan jika sebenarnya ikan koi merupakan ikan endemik khas daratan Cina. Pendapat ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah buku berusia ribuan tahun di Cina yang mengupas tentang seluk-beluk ikan koi. Buku yang bernama Yokyokyo ini diklaim sebagai buku ikan koi tertua di dunia. Di dalamnya membuat penjelasan tentang teknik budaya ikan koi yang benar serta tulisan yang mengupas jenis-jenis ikan koi yang berwarna yang beraneka ragam. Koi lover dimanapun kalian berada, asal usul kata nishikoi untuk ikan koi. Nishikoi merupakan bahasa Jepang untuk ikan koi. Kata ini terbentuk dari gabungan kata nishiki yang artinya berwarna-warni dan koi yang berarti ikan mas. Dalam penulisan Jepang, kata koi juga mengartikan kemurnian dan cinta. Oleh sebab itu, ikan koi ini bisa juga diartikan sebagai ikan yang mempunyai garis-garis rapi di kedua sisi badannya ataupun ikan yang mampu menghadirkan cinta dan keberuntungan serta mempunyai nilai seni yang tinggi. Namun tidak mau kalah, Jepang juga mempunyai dua buku kuno yang membahas tentang ikan koi, yaitu Hitachi Fudoki dan Nissosoki. Tapi sayangnya sampai saat ini masih banyak bagian dari buku tersebut yang belum berhasil diterjemahkan. Tahukah Anda, penduduk Cina pada awalnya menganggap ikan koi ini sebagai ikan mas biasa. Barulah istilah koi digunakan pertama kali oleh masyarakat Jepang untuk menyebut ikan mas yang bercorak indah ini. Penduduk Jepang juga disebut-sebut sebagai yang pertama kali membudidayakan ikan koi dengan tujuan sebagai ikan hias. Para penghobi koi, asal-usul kata nishikoi untuk ikan koi. Nishikoi merupakan bahasa Jepang untuk ikan koi. Kata ini terbentuk dari gabungan kata nishiki yang artinya berwarna-warni dan koi yang berarti ikan mas. Dalam penulisan Jepang, kata koi juga mengartikan kemurnian dan cinta. Oleh sebab itu, ikan koi bisa juga diartikan sebagai ikan yang mempunyai garis-garis rapi di kedua sisi badannya ataupun ikan yang mampu menghadirkan cinta dan keberuntungan serta memiliki nilai seni yang tinggi, sebuah julukan yang memang sangat pantas dimiliki oleh ikan yang begitu indah ini. Sebelum nama nishikoi ditemukan, orang-orang pada awalnya menyebut ikan ini dengan julukan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada yang menamainya dengan hanakoi, ikan mas yang berwarna seperti bunga, mayakoi, ikan mas yang memiliki corak indah, dan lain-lain. Selanjutnya, nama nishikoi digunakan oleh seorang peneliti di Pusat Penelitian Perikanan Niigata, yaitu Kei Abe.
Dia menggunakan sebutan Nishikoi ini untuk menunjuk ikan koi jenis Taiso Sasoko yang dibudidayakan di kawasan Takezewa. Terdapat dua peristiwa penting yang menyebabkan kata Nishikoi menyebar luas hingga ke seantero Jepang. Peristiwa pertama adalah ketika seorang kapten tengah mengunjungi pusat pembelian koi di Niigata setelah Perang Dunia Kedua. Awal mulanya dia merasa tidak suka dan tidak nyaman dengan kata irokoi yang biasa digunakan oleh para peneliti di sana untuk menyebut ikan koi. Hal ini karena kata irokoi dalam bahasa Jepang mengandung konotasi yang negatif. Akhirnya dia pun lebih memilih kata nishikoi ini dan memperkenalkannya ke publik secara luas. Peristiwa kedua adalah pada saat seorang kepala tentara sekutu bernama Francis Fukua meninjau pusat pembelian ikan koi di Yamakoshi. Setelah Perang Dunia Kedua ini, dia lantas menyebarkan sebutan ini ke sekutu-sekutu yang lainnya. Sesaat itulah ikan koi pun dikenal sebagai nishikoi. Sebutan ini lantas diserap ke bahasa masing-masing setiap negara. Misalnya di Indonesia, nishikoi pengartikan sebagai ikan koi. Sebutan ini pun terus lestari sampai sekarang. Menurut legenda Cina, penguasa kerajaan Lu pernah menghadiahkan ikan koi sebagai kado kelahirannya bagi anak pertama Kaisar Kongzi. Konon ikan yang dihadiahkan ini merupakan ikan mas yang saat ini dikenal sebagai ikan koi. Sedangkan cerita rakyat Jepang pernah mengisahkan bahwa ikan ini dipakai oleh Kaisar Keikou untuk menaklukkan hati anak perempuan Pangeran Yosaka Irichiko. Dari sinilah masyarakat Jepang lantas menyebutnya sebagai koi, yaitu ikan yang digunakan oleh sang kaisar untuk mencuri hati. Aktor utama yang diperkenalkan ikan koi ke negara Jepang tak lain dan tak bukan adalah penduduk negara Cina sendiri. Sekitar awal abad ke-17, bahwa petani Cina yang berimigrasi ke Jepang, mereka membawa ikan ini sebagai bekal untuk dikonsumsi selama di dalam perjalanan. Kemudian penduduk Jepang, terutama masyarakat di pegunungan Ochiya Niigata, mulai tertarik untuk ikut membudidayakan ikan koi. Masyarakat di sini memelihara ikan koi ketika musim panas. Sebab saat musim dingin tiba, seluruh daerah di sini akan tertutup salju. Oleh karena itu, sebelum musim dingin tiba, semua ikan-ikan koi harus segera diolah terlebih dahulu. Pada akhirnya, ikan koi menjadi salah satu komoditi bisnis yang sangat besar. Banyak orang yang tertarik bergelut di bidang ini karena melihat keuntungannya yang begitu besar dan potensi pasar peminatnya pun tidak pernah surut. Hingga saat ini telah ditemukan sekitar 15 jenis ikan koi yang akan kami bahas pada artikel-artikel selanjutnya. Demikian sahabat koi dan pencinta koi, semoga bermanfaat. Terima kasih.